Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Jadi materi ini merupakan materi awal untuk memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Namun bagi kamu yang belum like, komen, dan subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar kamu mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari saya. Apa yang dimaksud dengan pengertian teks deskripsi? Jadi apabila kita ingin memahami pengertian dari teks deskripsi, kita dapat memulainya melalui beberapa kata kunci berikut ini. Yang pertama ada menguraikan, yang kedua melukiskan, ketiga menggambarkan, dan keempat ada merincikan. Jadi teks deskripsi itu merupakan suatu teks yang mencoba untuk menguraikan, melukiskan, menggambarkan, atau merincikan suatu objek secara jelas atau detail. Dengan kata lain, teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Tujuan teks deskripsi. Apa tujuan teks deskripsi adalah? Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek secara rinci, jelas, atau konkret, sehingga pembaca dapat turut membayangkan, merasakan, melihat yang dideskripsikan secara jelas, walaupun seseorang tersebut belum pernah merasakan ataupun belum pernah melihat secara detail objek yang dideskripsikan. Misalkan ada sebuah teks deskripsi tentang jembatan Suramadu, di mana dalam teks itu dijelaskan panjangnya berapa, kemudian menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa, bagaimana keadaan anginnya di sana, kemudian berapa lama jarak tempuh untuk menuju pulau satu antara pulau ke pulau yang lain. Itu dijelaskan secara detail dalam teks tersebut. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah teks tentang jembatan Suramadu, walaupun kita belum pernah ke sana, akan tetapi kita akan mengetahui cara detail bagian-bagian, kemudian jarak tempuhnya, hembusan anginnya, kemudian menghubungkan antara pulau apa dengan pulau apa. Jadi seperti itu. Itulah tujuan dari teks deskripsi. Jadi inti dari teks deskripsi adalah untuk mengetahui secara detail ataupun secara spesifik suatu objek yang dideskripsikan tanpa harus melihat, merasakan, ataupun mengetahui objek tersebut secara langsung. Ciri-ciri teks deskripsi. Dalam suatu teks deskripsi paling tidak mencakup ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, di dalamnya pasti memuat rincian ataupun bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan kata ataupun kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, paragraf dijelaskan secara jelas sehingga menimbulkan kesan indera. Inilah ciri-ciri dari sebuah teks deskripsi. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, paling tidak dapat kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada subjektif, yang kedua ada spesial, dan yang ketiga ada objektif. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi subjektif? Subjektif itu dapat kita pahami sebagai pandangan pribadi, sehingga teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang mencoba menggambarkan objek menurut kesan yang dimiliki penulis teks. Jadi, dalam teks subjektif itu lebih mengutamakan perasaan ataupun kesan seseorang yang dia sampaikan melalui tulisan-tulisannya. Kemudian teks deskripsi spesial. Apa yang dimaksud dengan spesial? Spesial itu melihat dari segala sisi atau melihat dari sudut ataupun handle tertentu. Jadi, teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang mencoba menggambarkan objek hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lain sebagainya dari sisi-sisi tertentu. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Apa itu objektif? Jadi objektif itu menurut keadaan yang sebenar-benarnya, menurut data yang sebenarnya, tidak boleh mengubah data tersebut. Nah, sehingga teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan apa adanya menurut objek yang sebenarnya tanpa menambahkan opini ataupun pendapat penulis. Nah, pada hal ini teks deskripsi objektif
itu paling sering digunakan oleh seseorang apabila ada tugas untuk membuat teks deskripsi. Karena teks deskripsi objektif itu hanya menyampaikan kembali, hanya menjabarkan kembali detail-detail ataupun data-data yang ada, tanpa harus mengubah data-data tersebut. Sehingga teks objektif dianggap lebih mudah ketimbang teks deskripsi subjektif yang mengutamakan perasaan ataupun teks deskripsi spesial yang mengutamakan sudut pandang tertentu. Untuk lebih jelasnya dari ketiga jenis-jenis teks deskripsi ini, kita akan mengkaitkannya dengan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Silakan dibaca terlebih dahulu. Teks ini, jika kita perhatikan, teks ini secara tidak langsung menggambarkan sebagai teks deskripsi subjektif. Kenapa? Karena isi dari teks tersebut menggambarkan keluh kesah ataupun perasaan seseorang yang merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya tidak lagi peduli ataupun tidak lagi membutuhkan bantuan dari Tuhan. Jadi ketika ada suara azan berkumandang, seseorang itu lebih mementingkan kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Nah, secara tidak langsung, keluh kesah yang dirasakan seseorang itu disampaikan melalui tulisannya dan diperkuat dengan data-data yang ada. Dan setiap paragraf dan masing-masing setiap paragraf dalam teks tersebut, apabila kita baca lebih lanjut, menggambarkan mana saja keluh kesah yang ia alami. Nah, dengan kata lain, teks deskripsi ini menggambarkan perasaan seseorang yang merasa bahwa kehidupan orang-orang di sekitarnya itu lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat, dan keluh kesahnya itu disampaikan melalui tulisan-tulisan deskripsi ini. Yang kedua, teks deskripsi spesial. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, teks ini ataupun penggalan teks ini secara tidak langsung menggambarkan suatu objek tertentu melalui sudut pandang tertentu. Nah, objek yang dijelaskan apa? Objek yang dijelaskan itu adalah rumah. Nah, rumah itu dijelaskan melalui sisi tertentu, yaitu dari sudut pandang luar rumah. Dengan kata lain, teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang mencoba untuk menggambarkan objek rumah melalui sudut pandang dari luar rumah. Jadi sudut pandang kita ketika kita melihat rumah itu dari luar rumah. Bisa juga dari samping rumah ataupun bisa juga dari dalam rumah. Sehingga yang lebih diutamakan pada hal ini dalam teks deskripsi spesial adalah sudut pandangnya. Bagaimana cara kita melihat suatu objek tertentu dari sudut pandang ataupun dari handle-handle tertentu. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Silakan dibaca terlebih dahulu. Teks ini jika kita baca menggambarkan sebagai teks deskripsi objektif. Kenapa? Karena menjelaskan secara detail candi-candi Borobudur, mulai dari pengertiannya, kemudian di mana tata letaknya, kemudian relief apa saja yang terdapat di Candi Borobudur, kemudian berapa jumlah arcanya dan lain sebagainya. Itu semua data-data yang ada di lapangan, bukan pendapat dari seorang penulis. Sehingga dengan kata lain, teks deskripsi ini menggambarkan apa adanya, yang hanya dimodifikasi adalah cara penyampaiannya, di mana detail-detail ataupun data-data di lapangan tersebut disampaikan secara jelas melalui sebuah teks, tanpa memasukkan pendapat penulis ataupun opini penulis. Baik, saya rasa materi tentang teks deskripsi ini saya cukupkan sampai sekian. Apabila ada pertanyaan atau komen, silakan untuk menyampaikannya melalui laman komen pada video ini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi dan struktur teks deskripsi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.